Itu ini tadi. Iya, aki-aki. Iya, turun lagi coba. Banyak ini juga tanda tuh. Tanda lagi. Pada saat itu gue kebetulan muncak sama ada kawan gue namanya Damar Kelana. Gue ke puncak Salak dan gue nggak nyampe puncak gue bang. Jadi dari pos 2 mau ke arah pos 3, tapi gue nggak sampai, gue diputar-putar aja di situ gitu. Dan gue pulangnya nggak di A lagi, gue langsung ke B, meluncurnya jauh banget. Berbeda jalur berarti. Berbeda jalur. Gue berangkat dari sini, pulangnya jauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Besok Pagi. Kali ini bareng gue Bang Mange, pria gemoy tanpa bahan pengawet. Sebelumnya gue sangat berterima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah mensupport, menonton dan mendengarkan Besok Pagi hingga sampai saat ini. Semoga teman-teman semua yang menonton selalu diberi kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Di kesempatan momen kali ini gue masih mendatangkan narasumber nih. Dan narasumber gue kali ini adalah pendaki asal kota Bekasi nih. Dan pastinya teman-teman semua udah pada kenal nih siapa narasumber gue pada malam kali ini. Yuk langsung aja kita sapa narasumber gue pada malam kali ini. Selamat malam Bang Lukas. Malam Bang Magne. Apa kabar nih Bang? Alhamdulillah baik Bang Magne. Sehat ya masih? Sehat terus. Sibukannya lagi apa nih Bang? Sekarang masih nulis-nulis nih Bang. Masih nulis juga ya? Di segmen kali ini Bang Lukas pengen menceritakan pendakian di gunung mana nih Bang? Kali ini gue bakal cerita pendakian gue di Gunung Salak. Di Gunung Salak. Gunung Salak. Nah jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Jangan lupa juga nyalakan loncengnya agar teman-teman semua nggak ketinggalan video terbaru dari Besok Pagi. Mau nggak mau, suka nggak suka, bahwa hal gaib itu ada di sekitar kita. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. ...2021 Gunung Salak via Curug Nangka nih. Yang dimana kita ketahui bahwa saja jalur pada saat itu udah lama banget tertutup. Mungkin dari 2015 nih tertutup. Otomatis rapet banget nih hutannya. Dan di sini Bang Lukas sempat tersesat ya Bang. Tersesat sempat Bang. diketar-ketarin jalan. Iya. Dan juga ada yang aneh nih ketika naik dari jalur A dan turunnya Di jalur B. jalur B ya. Jauh Wah melenceng. gokil banget sih Bang. Bisa lu ceritain lebih detail lagi sih dari awal hingga lu bisa kembali lagi ke rumah nih? Bisa Bang. Jadi pada awalnya kalau nggak salah itu hari Sabtu malam Minggu, temen gue ngontak nih, namanya Damar Kelana atau Damargi, ngontak gue, Bang Lukas, lu ada acara nggak? Nggak ada. Kenapa Mar? Ada acara Arya Sena nih, launching buku 1001 kisah pendakian kan. Ya udah launching bukunya dia. Karena kebetulan memang gue sama Damar itu ada di grup Facebooknya dia. Gue bilang, yaudah Mar, ayo gue mau datang nih. Yaudah, lo gak usah bawa apa-apaan bang, packing yang seadanya aja, alat dari gue. Oh yaudah deh. Dari situ gue janjian sama Damar di pom bensin Kampung 2. Jalan kita sekitaran jam 12 malam tuh bang, Sabtu jam 12 malam berangkat. Sampai Curug Nangka itu, singkat cerita sampai Curug Nangka kita jam 2 pagi. Jam 2 pagi, acara memang udah bungkus. Tapi kayak Om Arya Sena sama kawan-kawannya itu masih pada ada di situ, masih pada ngobrol. Dan gua juga ketemu sama channel sebelah, sama channel sebelah dipanggil nih, Damar, ada cewek manggil Damar. Aku tahu itu April, waktu itu April manggil. Oh ini Bang Lukas ya? Oh iya Kak April. Oh iya salaman. Yuk kenalin dulu sama tim-timnya dia. Kenalin di situ ada tenda kan, ada tenda satu misah. Gue kenalan di situ. Oh di situ ada Adit, Jamal, sama kameramennya. Si Tayan ya. Si Tayan. Ya udah tuh gue tos. Tapi di dalam tenda itu gue lihat ada 2 orang. Ada 2 orang lagi. Tapi nggak salaman nih sama gue sama Damar, nggak salaman. Pikir gue, oh ya udah nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Mungkin memang lagi capek, mau istirahat atau kayak gimana nggak ngerti. Tapi memang gue lihat ada 2 orang di dalam tenda itu. Dia tuh dari situ, yuk gua bawa ke tempat Arya Sena. Udah tuh akhirnya dibawa sama Kak April ke tempat Arya Sena. Itu kita ngobrol. Arya Sena nyeletuk, Kas, nanti pagi ada anak-anak Jakarta 5 orang
mau muncak ke Gunung Salak, lu nggak kepengen tadi gitu kan. Terus Damar sama gue senggol-senggolan, gimana bang, yaudah deh ayo, yaudah nih gue pamit nama Aresena nih, om pamit dulu mau diriin tenda. Yaudah gue pamit. Jadi gue sama Damar waktu itu memang kita punya misi mau iniin Bushcraft di Indonesia, sininya di Bekasi lah, Bushcraft. Yaudah jadi kita nggak buat tenda, kita buka pakai flysheet doang, terus nyari bambu yang udah pada patah, kita bikin, kita beli kayu bakar juga 20.000 bang kalau nggak salah bang harga. Satu ikat 20.000. Udah tuh kita nyalain pakai ketrikan, diketrik pakai batu, pokoknya manfaatin alam lah ya kan, manfaatin alam. Udah tuh jadi kita bikin kopi. Jam 3 atau jam 4 gue bilang, Mar istirahat dulu yuk, kalau emang rencana kita emang beneran mau muncak, yuk kita istirahat dulu. Yaudah bang duluan aja. Udah akhirnya gue tidur tuh bang. Sekitar jam setengah 6 pagi, setengah 6 pagian lah, Damar bangunin gue, Bang Lukas yuk siap-siap. Yaudah nih kita siap-siap. Keril sama perabotan gue taruh di dalam flysheet gue. Gue sama Damar cuma bawa satu tas, tapi isinya udah peralatan Bushcraft semua nih. Peralatan Bushcraft semua. Dia tuh cabut turun ke bawah, gue nanya ini. Kebetulan Aresena udah bangun pagi-pagi, lagi makan ubi bakar. Om, mana anak Jakarta yang mau ke Salak? Kagak tahu nih Kas, pada kemana? Ketiduran kali pada begadang. Aduh, gue mau Damar lihat-lihatan lagi, gimana Mar? Akhirnya gue nanya, kira-kira estimasi berapa jam sih Om? 5 jam lah. Oh dari sini lu sampai ke atas lu 5 jam. Turun lo kalkulasiin aja. 8 jaman lah pikir gue ya kan, kalau kan niat gue cuma tektok doang gitu. Yaudah dari situ udahlah kita pastiin kekeh muncak deh. Jadi muncak. Gue niatnya tektok aja nih bang. Gitu. Nah Aresena bekelin gue nih ayam bakar, jagung, ubi, itu semua itu dibekelin sama dia. Nih Kas bawa buat di jalan. Om makasih. Nih gue rute gue mana nih? Gini aja, patokan lo dari sini lo melipir dulu ke kanan, terus lurus ke atas. Kalau lo udah sampai vegetasi hutan bambu, itu lo jangan lupa lo tandain. Kenapa? Nanti lo bakal melenceng. Dari situ banyak banget persimpangan. Dari situ lagi, nanti baru udah capai hutan vegetasi hutan bambu, lo baru nemuin hutan rimbanya dia bilang gitu. Dari situ udah aman, lo tinggal ngikutin tracknya aja. Oke deh, gitu aja Om rutenya. Yaudah. Hati lo, udah gue pamitan sama Aresena sama tim-timnya juga sebagian tuh yang udah pada bangun. Udah gue berangkat nih sama Damar berdua. Berangkat, jalan naik ke atas. Gue nemuin tongkat nih bang, bukan tongkat sih, kayu, batang kayu. Wih pas banget nih buat pijakan nih kan. Gue bawa nih. Wih bang kita belum doa, kata Damar. Belum doa. Mar, doa dulu. Gue yang pimpin. Gue doa di sana, minta keselamatan, naik selamat, turun selamat. Doa bismillah, amin, kita berangkat lagi lanjut. Damar leaderin gue biasa kalau di setiap pendakian gue pasti minta di paling belakang, gue minta sweeper dia, karena memang kita berdua udah kita jalan rendengan terus. Dan rendengan sampailah kita di vegetasi hutan bambu. Nah emang gue dari bawah, gue sengaja bawa sampah plastik bang, jadi gue sobek, terus gue ikat, gue sobek lagi, gue ikat, kelihatan persimpangan, gue ikat lagi, gue kasihin tanda. Setelah gue berangkat itu sekitar dari jam 7, sekitaran jam 8 atau setengah 9 gue sampailah di pos 1. Di pos 1 itu via Cunang dulu ada bivak bang, ada bivak. Kalau buat Bushcraft, wih gila asik banget tempatnya, gue bilang keren. Tapi sekarang sayangnya terakhir kabar gue dengar Damar waktu itu naik lagi ke Salak, bivaknya udah hancur, nggak dirawat. Mungkin emang kayu-kayu doang terus ditutupin alang-alang gitu bang. Tapi gue fotonya juga masih ada, videonya juga masih ada. Dan udah tuh gue coba buat foto-foto, makan-makan sebentar, nggak bikin kopi. Udah tuh kita lanjut lagi naik ke atas. Yang gue inget dari Aresena itu nanti bakal ketemu mata air di pos 2 gitu kan. Di pos 2 bakal ketemu mata air. Jadi nih kita jalan lagi, semakin menanjak, semakin rapet. Di sana Gunung Salak keren banget, pohon durinya dahsyat asli, pohon durinya dahsyat.
dan memang rapetnya. Jadi memang jalur itu yang setahu gua memang ditutup dari sekitaran tahun 2015 ditutup dan tidak dibuka untuk umum. Kenapa tidak dibuka untuk umum sampai pendakian itu gua nggak tahu alasannya kenapa. Nanti gue bahas setelah cerita ini bang. Deh, gue lanjutin naik lagi ke atas. Sekitaran jam 9 atau setengah 10 sampailah gue di pos 2. Di ketinggian sekitaran 900 sekian lah, hampir 1000 gitu ya. Udah tuh sampai di pos 2. Nah di pos 2 kita nge-break nih. Kita nge-break. Terus gue bilang, Mar, mata air di mana? Kedengeran sih. Kita udah ketemu pipa. Kita udah ketemu pipa air. Cuman mata airnya belum ketemu nih. Karena memang gue sama Damar belum pernah ada yang naik ke Salak waktu itu kan. Yaudah, di sana sekitaran setengah jam lah. Setengah jam kita ngerokok dulu, makan cemilan yang dibawa dikasih sama Arya Sena. Dari situ gue nemuin kayak pohon kiri kanan, pohon besar gitu. Yaudah, berarti kita lewat situ kan. Kita lewat situ, jalan lagi, ketemulah sebuah mata air. Dari mata air itu yaudah, gue ngisi 2 botol air mineral ukuran 1 liter. Kita isi 2 liter buat satu-satu. Kita isi cimuka, gila seger banget. Gue bilang nih air mineral gue minum lagi ya kan, langsung guyup gitu kan. Nah, dari situ udah selesai, masukin di tas lagi, kita jalan lagi nih bang. Jalan lagi di pelipiran nih. Posisinya di sebelah kiri gue di jurang, sebelah kiri gue tebing, di sebelah kanan itu di jurang. Kita ngikutin jalur setapak itu, jalur setapak. Nah, jalur gua kepentok bongkahan batu yang ada besar di sebelah kiri. Terus Damar bilang, "Ini kita kemana ya, Bang?" Wah, gua nggak tahu nih, Mar. Ini udah nggak ada jalur lagi, Bang. Jalur udah kepentok. Coba Bang, Bang Lukas tunggu sini. Gue coba ke atas. Jadi akhirnya Damar ngelompatin 2 bongkahan batu, melipir ke kiri, naik ke atas. Mar, jangan jauh-jauh, gue bilang gitu kan. Gimana? Nggak ada jalur bang, tebing. Oh ya udah, turun lagi. Balik ke titik semula. Nah, gue lihat jadi ada dari batu itu ada pohon nih bang, ada pohon. Nah di atas pohon itu ada tali, terus kayak ada batang kayu ngejuntai ke bawah, kayak tanda panah gitu bang. Akhirnya gue tunjuk, Mar, ini tanda panah. Kayak kita harus turunin jurang. Jurangnya itu dalamnya sekitaran 5-8 meter. Jurangnya. Gue bilang, aduh lumayan dalam nih Mar, gue bilang Mar, ini gimana turunnya? Gue ada webbing bang, yaudah aman, pikir gue. Dibuka tas, webbing, diikat sama Damar, videonya juga ada, diikat sama Damar, turunin. Tapi sayangnya webbingnya nggak sampai dasar bang, ngegantung sekitar masih ada 2-2,5 meter lagi ke bawah, ke dasar jurang itu. Kira-kira gimana nih? Yaudah bang, gue duluan yang turun. Yaudah, Damar coba turun ke bawah, sampai di ujung tali terakhir. Dia sampai pegangan batu. Bang, ntar lu turun hati-hati, licin banget, kata Damar gitu. Yaudah, tongkat gue buang nih. Kayu yang tadi gue buang duluan ke bawah, baru gue turun ngikut. Damar udah nyampe dasar. Ikut terus lagi turun ke bawah. Dah, selamat lah kita sampai di dasar jurang. Dari sini ada cuman jalur setapak satu-satunya. Yaudah, karena memang pikiran gue memang itu jalurnya, jadi gue ikutin aja. Ya, kita jalan terus lagi, terus jalan masuk ke dalam, hutannya makin rapet, makin gak kelihatan. Padahal itu masih sekitaran jam 11 siang tuh bang. Masih siang, tapi udah rapet banget. Makin gelap, makin rapet. Jalan lagi. Sampai ketemu gua 2 pohon yang berhimpitan, cuman bisa masuk 1 orang. Damar masuk duluan, gua masuk duluan. Ya udah, gua ngelihat ada 2 sampah. Yang pertama sampah beling bekas botol minuman, yang kedua sampah bekas roti. Ada 2 sampah itu yang gue ingetin. Gue ngomong dalam hati, gue bawa lo turun setelah gue sampai puncak. Gue ngomong kayak gitu, tapi gue dalam hati gue ngomong. Udah, kita melipir nih ke arah kiri. Arah kiri melipir lagi, nggak ada jalur. Damar balik lagi sama gue berdua. Coba Mar, kita dari pohon yang ini
kita balik lagi deh. Gue ngeliat di sebelah kanan ada jalur. Jadi kita coba jalur yang gue maksud tuh. Kita timerin ya. Kalau memang nggak ketemu jalur lagi, kita balik lagi. Kita timerin. Udah kita timerin. Gue tandain nih. Pakai plastik yang tadi gue bawa. Kecet. Gue pakein jalurin. Dah. Jalan lagi kita ke bawah. Jalan ke bawah. Gue nemu persimpangan. Di jalur itu gue nemu persimpangan. Bingung lagi nih kita berdua. Kemana nih bang ya? Gini deh Mar. Gue coba ambil kiri. Lu coba ambil kanan. Tapi jangan terlalu jauh. Yang penting kita saling saut-sautan aja. Yaudah, gue naik ke atas. Damar turun ke bawah. Nah sampai di atas itu, gue udah gak nemuin jalur. Gue sempat teriak, Mar, lu ada jalur gak? Ada nih bang. Lu gimana? Putus gue bilang gitu. Lu tunggu situ. Soalnya bang, gue udah gak ngeliat Damar. Gue tutup pohon bang. Jadi gue gak cuman main saut-sautan doang. Gue inget jalur yang tadi gue pakai. Gue inget itu aja deh pokoknya. Gue udah gak ngeliat Damar sama sekali. Lu di sebelah mana sih? Gue bilang gitu. Gue gue di bawah lu. Lu keliat gue gak? Kagak. Sama gue gak ngeliat lu juga. Lu tunggu di situ. Gue samperin lu. Gue bilang gitu. Yaudah. Dari situ gue jalan nih. Nah pas gue jalan itu, ini membal bang, kayak kursi gitu, membal. Pertama naik enggak, biasa aja. Membal. Gue sibak nih bang. Jurang bang. Jadi gue cuman ngelewatin batang pohon yang tertutup runtuhan daun bang. Iya. Gue sibak gini, jurang dalamnya. Waduh. Gue yang tadinya gue naik selalu, turun gue hati-hati. Gue pegangan. Sampailah di tanah lagi. Gitu. Gue jalan, lipir ke bawah, gue ambil kiri. Gue lihat dia Damar waktu itu pakai kaos warna hitam, ada strip hijau. Ada strip hijau di kanan kirinya. Wah, kelihatan tuh. Gue bilang, Mar, bang, oh iya, ini jalur nih, jalan lagi. Jalan lagi. Kita jalan lagi. Udah nanjak nih bang. Ini jalur bener dong berarti kan. Udah jalan, udah nanjak. Tiba-tiba gue terkejutnya, gue balik ke titik yang tadi lagi bang. Yang tadi gue bilang sampah beling sama plastik roti. Tapi Damar nggak tahu di situ. Lah, gue bilang sama Damar gini, Mar, kok kita balik lagi ke sini ya? Masa sih bang? Iya, balik lagi kita ke sini. Kan kita udah naik bang. Ya gue nggak tahu. Ya bang, kita coba jalur yang sebelah kanan. Explore lagi nih kita nih. Explore lagi, makin ke atas. Nggak tahu kenapa, gue balik lagi ke titik itu. Padahal posisinya gue udah naik bang. Gue berhenti bang. Gue udah naik. Demi Allah gue udah naik. Yang kedua kalinya, gue balik lagi ke titik itu. Cuma Damar nggak tahu dan gue belum mau bilang. Yang gue temuin tetap botol beling sama sampah bekas roti. Deh, akhirnya gue minta break dulu. Bentar, kita stay dulu. Bakar rokok Mar, bakar rokok. Pada saat itu pokoknya gue bilang balik lagi ke sini, itu Damar belum nggak. Tapi dia iya aja. Oh iya bang, balik lagi bang ya. Balik lagi bang ya. Kayak gitu-gitu doang. Nah, kita coba jalur satu-satunya yang belum kita explore. Kita ambil lurus Mar. Udah sambil bakar rokok, yuk jalan, berangkat. Kita jalan. Ini udah semakin masuk ke dalam, jalur makin kelihatan. Kita semakin pede. Wah ini berarti bener nih, jalur menuju pos 3. Sampai di mana? Gue ketemu sebuah pohon yang rindang banget. Tuh di situ gue sempat break. Di situ. Salahnya gue nggak sempat foto. Gila itu tempatnya keren banget bang. Keren tapi angker. Jadi gimana ya? Kita kayak begini nih. Kita kayak dinaungin pohon gitu bang. Jadi adem ya? Kayak gua gitu. Tapi pohon bang. Pohonnya gitu. Melindungi. Kalaupun seandainya hujan, di situ insya Allah nggak bakal kena hujan. Karena memang rimbun banget. Itu pohon kayak benar-benar kayak goa. Jadi kita di situ tuh berdua-duaan tuh bang.
Deh kita masih ngabisin rokok, istirahat dulu, minum air yang kita tadi ambil di mata air. Dari situ, Mar, lu tunggu sini, gue coba eksplor ke kanan ya. Yaudah bang, mau jalan tuh ke kanan. Lewatin pohon yang rindang tadi, melipir ke kanan. Damar teriak nih, gimana bang? Gue berhenti tiba-tiba. Suara Damar jauh banget. Pikir gue gini, apa gue keenakan jalan ya? Keenakan jalan jadi gue kejauhan, pikir gue gitu bang. Udah kejauhan nih. Gue lihat lagi, gue agak jalan lagi sekitaran sampai 100 meter sampai 200 meteran. Terus ada pelipiran ke kanan. Oh ada jalur. Gue balik lagi. Mar, gue panggil. Iya bang. Masih jauh rasanya. Jauh banget itu. Kayak asli deh, sampai ratusan meter. Rasanya tuh gue rasain tuh. Jadi karena gue mikirnya gue takut gue juga malah nggak ketemu karena memang rimbun banget, ketutup banget, tapi jalurnya masih ada. Akhirnya gue balik lagi ke tempat yang gue bilang tadi, yang pohon yang rimbun itu. Lo tau nggak bang? Gue cuman melipir doang, Damar ada di situ. Lah, kok di sini? Pikir gue. Lah, kok di sini gitu? Nah, kenapa ya bang? Kagak Mar. Kenapa gue buru-buru balik? Kenapa emang? Suara lo jauh banget, makanya gue balik. Gue takut, gue keenakan jalan, gue ninggalin lo kejauhan. Nah, kan gue di sini nggak kemana-mana bang. Ya makanya gue balik lagi, gue takut kejauhan. Ada nggak jalur? Ada sih Mar, cuman gue agak ragu, gue bilang gitu. Di sebelah kanan, di sebelah tadi kan sebelah kanan, sebelah kiri. Coba Mar, gue kesini ya. Jadi gue kayak berdua tuh kayak dibikin linglung. Padahal udah pasti di sebelah kanan ada jalur. Cuman gue coba nge-explore lagi gitu loh. Yaudah deh, akhirnya gue coba nge-explore ke jalur sebelah kiri. Yaudah, gue coba ya Mar ya, jalur sebelah kiri nih. Gue coba jalan sebelah kiri. Jalan gak jauh, sekitaran 5 meteran. Gue bertemu undakan bang. Undakan setinggi pinggang. Tapi masih tapi kelihatan jalur bang. Tapi di depan sananya tuh kayak pohon rindang berbentuk O gitu. Berbentuk O. Pikir gue, ini bukan jalur manusia, ini jalur hewan. Gua ngedeket di undakan itu, tiba-tiba ada suara kok. Babi hutan pikir gue kan, babi hutan. Deh, gue nggak pikir panjang lagi, gue mundur, jalan mundur 3 meter, gue baru berani balik badan. Gue takut baru balik gue dihantam. Soalnya sebelumnya pas gue di vegetasi hutan bambu itu gue ngeliat jejak babi banyak banget. So jejakan kayak tangan gitu bang, udah gede banget bang. Dari situ gue mikir, ini babi hutan. Soalnya gue udah ini mungkin ultimatum ya, jangan deket-deket gue lo gitu kali ya. Kodein ya? Kode. Udah gue mundur sekitaran 3 meter, gue mundur sampai gue liatin itu apa pohon yang bulat itu. Gue mundur. Baru gue berani balik badan. Gue nggak ngomong sama Damar, gue bilang bukan jalur Mar. Yuk jalan lagi kata Damar gitu kan. Jalan lagi. Yaudah kita putusin buat jalan lagi. Buat jalur yang tadi eksplor gue sebelah kanan. Kita eksplor jalur sebelah kanan. Jalan-jalan lagi sekitaran adalah 20 menitan lah ke jalan. Ada kita ketemu kayak pohon menyilang gitu bang, nggak tahu disengaja atau tidak. Pokoknya pohon bentuknya menyilang gitu dan memang jurang. Jadi pikir gue memang disengaja, itu bukan jalur. Kita ambil sebelah kiri, itu udah kepentok udah hutan rimbun, tuh udah hutan semua nih. Kiri kanan gue udah sepanjang mata memandang tuh udah hijau semua. Damar kekeh, ini masih jalur. Coba bang gue naik ke atas. Jadi naik ke atas, dia melipiran tebing tinggi buat gue bilang, Mar, jangan maksain, gue bilang gitu. Masih ada jalur bang, yuk naik. Gue tandain nih bang, di pohon. Nanti coba dicek aja, gue masih ada video. Cek, gue tandain gini, jalur ke arah turun. Kalau seandainya gue di atas nggak bisa nemu jalur lagi, berarti gue punya tanda ini. Pokoknya setiap gue temu pohon, gue tandain tanda turun. Beberapa kali gue tandain tanda turun. Udah tuh. Dari sana bener bang, kepentok, nggak ada jalur lagi. Akhirnya dari sana gue putusin buat melipir lagi. Damar masih kekeh.
Nih bang, masih kelihatan jalur. Yaudah ayo deh, ikutin aja deh. Gue ikutin Damar, dia leader gue. Gue harus ngikutin apa kata kawan. Masalahnya kita mendaki cuma berdua. Yaudah, gue ikutin lagi, jalan, nggak nanjak tapi turun. Jalan lagi. Dan untuk ketiga kalinya, gue balik lagi ke titik semula. Gue nemu sampah beling sama sampah plastik. Di situ tongkat yang gue bawa gue tancap. Kita balik lagi ke titik ini Mar. Damar baru sadar. Masa sih bang? Mar, dari tadi 3 kali kemari sampah ini yang gue ingetin. Dalam hati gue ngomong, lu gue bawa turun. Sampah ini yang jadi patokan gue dari tadi. Ternyata Damar 2 kali gue bilang balik lagi, dia nggak ngeh. Pas ketiga kalinya balik. Oh iya bang ya. Dia baru ngeliatin sekitar, baru nguasain sekitar. Oh iya, ini pohon 2 yang tadi ya bang ya. Ini 3 kali nih kita kemari bang. Udah 3 kali Mar. Padahal tuh jelas-jelas gue udah naik ke atas. Sampai yang tebing pentokan tadi masih ada pelipiran ke kiri. Gue ikutin lagi. Harusnya itu gue harusnya udah ngebelah hutan. Biarpun logikanya gini. Biarpun itu bukan jalur pendakian, tapi kalau itu posisinya itu udah ngebelah hutan. Ngebelah jalur kan bang, jatuhnya itu ngebelah jalur. Kalau emang kita survival di situ kan, itu udah ngebelah jalur. Tapi gue balik lagi ke titik-titik itu untuk ketiga kalinya. Dari situ gue bilang, ini udah nggak benar. Kita harus stay dulu, kita harus istirahat dulu di sini, gue bilang gitu. Yaudah, pada saat itu Damar pasang tripod, pasang kamera, dan gue bikin klarifikasi buat channelnya Damar, menyatakan gue nggak nerusin ke Puncak Salak karena ya udah kejadian kayak gini gitu. Jadi minta maaf sama penggemarnya Damar, gue nggak bisa nerusin sama Bang Lukas berdua. Gitu tuh. Dan situ gue klarifikasi di situ. Pada saat klarifikasi, kejadian aneh sih di sini sebenarnya. Sama yang tadi 3 kali gue bolak-balik, ini aneh lagi. Pada saat gue bilang gue nggak bisa muncak, gue nggak mau nerusin lagi ke Puncak Salak. Pada saat gue klarifikasi, tongkat atau batang pohon tadi gue taruh di bawah, di sebelah kiri gue persis bergerak sendiri bang. Dan gue taunya setelah video naik. Dan pada saat posisi tongkat bergerak, audio hening. Padahal itu suara tenggerek kencang banget. Suara tenggerek kencang banget. Tiba-tiba hening beberapa sekian detik. Enggak detik sih, menit. Nanti coba dicek aja deh bang. Asli gue masih ada videonya. Tadi Damar masih ada. Gitu. Dari situ gue sih klarifikasi itu nggak terjadi apa-apa. Pada saat udah klarifikasi, udah santai-santai ngobrol, ngerokok sambil makan cemilan yang tadi dikasih sama Arya Sena, ada suara pendaki yang teriak, "Woi!" Gue sautin, "Woi!" Nah kita ini saling saut-sautan nih bang. Mar, kita tungguin sini apa gimana nih? Karena kita PD-nya kan itu jalur kan. Tungguin dulu bang. Jadi deh kita tungguin. Sambil bakar rokok lagi, sambil makan-makan lagi. Sampai setengah jam, ini orang yang tadi teriak nggak nyamperin kita nih. Yaudah, akhirnya kita berdua rundingan, putusin buat balik. Gitu. Kita balik. Damar tetap ada di depan, ngeliderin. Gue ada di posisinya di belakang. Jalan lagi. Ke pentok jurang yang tadi, pentok tebing yang tadi gue turun kan. Di situ Damar linglung. Nengok kiri, nengok kanan. Lu nyari apa sih Mar? Tadi kita jalan lewat mana ya bang? Akhirnya gue tunjuk. No, webbing. Oh iya, tadi kita turun jurang bang. Di situ gue udah feeling gini. Wah, Damar dimainin nih otak ini. Gue nggak tahu dimainin sama siapa. Gue baru pertama kali muncak sama Damar dan melihat Damar di situ linglung baru itu. Beberapa kali gue mendaki sama dia, baru itu gue lihat Damar linglung. Tuh, webbing. Kita naik satu-satu. Damar naik duluan. Gue nyusul. Alhamdulillah sampai di atas tebing. Kita jalan lagi melipir ke kiri. Sekarang berganti, kanan gue tebing, kiri gue jurang. Ya, tuh. Temuin lagi kita mata air tuh. Temuin mata air. Dari situ udah lanjutin lagi sampailah kita alhamdulillah di pos 2. Di pos 2 kita lagi asik-asik ngerokok. Gue ketemu 2 pendaki.
Ketemu 2 pendaki. Dan kalau nggak salah, Damar pernah cerita ini juga di ini besok pagi. Damar ngelihatnya 3 pendaki. Tapi kalau gua ngelihat 2 pendaki. Sampai saat ini gue belum ketemu Damar. Gue juga mau nanya sama Damar. 3 pendaki siapa yang satu? Tapi kita ngobrol bang. Kita tegur siapa? Dari mana bang? Habis ngambil air di pipa bocor. Sedangkan gua ngambil air di mata air. Emang kita ada pipa bocor, Mar? Gak ada. Nah dari situ saya tuh pendaki jalan melipir naik ke atas. Demi Allah, gua masuk situ, gua nggak lihat jalur. Dan parahnya lagi, ada 2 pohon di kiri dan kanan jaraknya sekitaran 2 sampai 2,5 meter. Di pohon sebelah kiri, kalau kita berhadapan gini, di pohon sebelah kirinya itu ada bergambar tengkorak atau X. Gua nggak lihat gambar itu pas masuk ke jalur itu. Tapi Damar ngelihat. Gue sempat debat sama di situ sama Damar. Gue nggak ngeliat, Mar. Demi Allah gue nggak ngeliat. Kita debat di situ. Gue lihat bang. Gue sempat videoin. Mana videonya? Kasih sama dia. Iya. Di pohon itu bergambar X. Tengkorak bergambar X. Dan jalur ini lo lihatnya? Nggak lihat. Gue berdua nggak lihat jalur itu. Tuh jalur nggak ada. Jalur sebelah kiri lo lihat nggak? Nggak lihat bang. Gue juga nggak lihat. Tapi pohon ini gue lihat. Videonya udah nyata. Gue nggak ngelihat pohon bergambar tengkorak dan gue nggak ngelihat jalur. Kalau Damar ngelihat pohon bergambar tengkorak tapi nggak ngelihat jalur. Jalur dibutain gue. Berdua, mata gue sama mata Damar, jalur dibutain. Sementara pendaki itu naik ke atas. Dari situ gue bilang, cabut, yuk balik. Nggak bener. Di sana cuacanya udah redup, terang lagi, mendung lagi, terang lagi. Pada saat gue mendung, gue bilang, ya Allah, jangan hujankan ini, jangan turunkan hujanmu di sini. Masalahnya gue udah nggak bawa apa-apaan lagi. Tapi memang perbekalan buat baskref, insya Allah gue siap berdua. Karena memang gue dibekalin sama Damar, ya kalian itu buat baskref, buat bertahan di hutan. Biarpun kita nggak punya apa-apa, insya Allah lah bisa lah. Tapi gue berdoanya itu, kalau masih bisa berdoa kenapa kagak kan gitu bang. Jadi dari situ lanjutin lagi kita perjalanan. Perjalanan tadi naik lancar-lancar aja, tapi turun nggak selancar yang gue pikir. Kita ngikutin pipa, terus turun ke bawah, kita melipir ke kanan, terus karena gue inget naik di kiri, turun harus di kanan. Ikutin terus lagi, kita kepentok jurang pertama. Dan Damar pun dicerita waktu itu dia nggak sebut jurang sama sekali. Karena apa? Karena gini bang, penglihatan kita udah benar-benar dimainkan di situ. Jadi yang tadi gue bilang, Damar dibikin linglung di situ. Damar benar-benar dibikin linglung, dibikin nggak ngerti itu kita ada di mana posisinya. Gue bilang, Mar, jurang, yuk balik lagi. Naik lagi kita melipir ke kiri. Bener bang, gue tuh sampai jatuh-jatuhan tuh, tebing sampai brrrr. Kita tuh udah kayak bener-bener kayak gembel tuh, udah kotor banget. Sampai di mana perjalanan gue bilang stop sampai di jurang kedua gue temuin. Ada pipa membentang sampai ujung sana, nggak ngerti berapa ratus meter, jurangnya dalam banget. Dan Damar punya pemikiran gila menurut gue pada saat itu. Dibilang gini, bang, di seberang pohon pinus itu daratan. Oke, masuk logika, itu daratan, itu dataran terendah berarti kan, karena posisinya di situ gue masih hutan lebat. Di situ dataran rendah, mau nggak mau kita harus turunin ini di jurang. Gue tarik, gue seret, duduk lu kalau mau ngajak mati jangan ngajak gue. Kita mau nurunin jurang, mau turun pakai apa? Lu lihat jurangnya Damar. Tuh Damar udah gila itu gue bilang. Gila. Lu kalau mau mati jangan ngajak gue. Dalam banget bang, dalam banget. Memang itu pohon pinus, gue tergiur sama pohon pinus memang. Gue pemikiran Damar mungkin melihat pohon pinus itu udah dataran rendah. Tapi gue nggak masuk logika gue nurunin jurang pakai apa? Dalam banget. Kalau masih 5 sampai 8 meter oke lah.
kita masih bisa ngerangkak turun. Ini dalam banget bang. Makanya gue tarik, diem, ngerokok. Kita ngerokok dulu. Bengong asli deh gue bilang. Wah nih nggak bisa begini gue bilang nih. Mar, lu ikutin gue ya? Iya bang, ikutin gue. Gue ikutin lu. Yaudah, lu jangan jauh-jauh dari gue. Tadi yang kita keprosok makin dalam, akhirnya gue panjat lagi bang. Panjat lagi, batu jatuh lagi, pegang lagi, ngangkat lagi. Gue itu gila tuh, perjuangan banget gue tuh berdua sama dia tuh. Pokoknya pikir gue bisa lah gue keluar gitu kan. Gue berdua udah Mar, selawatan Mar. Iya bang, gue udah sepanjang jalan gue selawatan aja. Gitu. Sampailah kita di jalur yang semula lagi tuh. Dari situ gue terusin jalan. Gue tipe kalau orang yang kenapa suka di belakang? Karena gue suka mengingat. Gue suka mengingat perjalanan. Gue happy dengan perjalanan gue saat mendaki. Gue ingat nih tempat ini, gue bilang gitu. Caranya gue mengingat, gue ngadep ke belakang bang. Jadi awalnya gue naik kelihatan nih sama ingatan gue. Gue lihat, gue pernah lewat jalur ini. Mar, lo tunggu sini. Gue coba turun ke bawah. Jadi ada sebuah batang kayu, gue lompatin ke bawah, gue turun melipir, gue ambil kiri. Lewatin gundukan pohon duri, gue lihat, gue ketemu ada satu pasang sepatu. Yang naik gue lihat juga. Itu emang gue patokin. Emang gue patokin itu sepatu pendaki. Wih, ada sepatu. Gue teriak sama Damar, Mar, jalur bang, Mar, turun. Yaudah. Akhirnya Damar turun nih, intelin gue. Tuh, sepatu. Iya bang. Dah, lo jalan depanan deh. Udah jalur nih udah bener. Udah bismillah, turun lagi kita ke bawah. Makin ke bawah, alhamdulillah sampailah kita di pos 1 bang. Sampai di pos 1 kita sempat minum, kita makan lagi tuh. Karena memang udah seneng, ini emang udah benar jalur. Kita nggak bakal tersesat lagi gitu kan. Yaudah. Dari gitu kita ngobrol sekitaran 10 sampai 15 menit. Yuk jalan lagi Mar. Yuk jalan lagi. Damar ngeliderin. Jalan. Tiba-tiba kita sampai di vegetasi hutan bambu dan kita kepentok kayak sebuah kali. Yang tadi gue naik gue nggak ketemu kali. Karena kali adanya di Curug Nangka bawah. Kita naiknya kan ke atas. Ini di mana ya? Tapi itu udah hutan pinus. Di seberang kali sana itu udah hutan pinus. Ini kayak bukan jalur kita nih Mar. Baik lagi yuk. Jangan bang, denger deh. Aku denger kayak ada suara orang mandi. Oh iya ada suara orang mandi. Tanya yuk Mar. Saya tanya, bang lo yang nanya, gue capek. Jadi deh, tunggu sini ya. Udah. Gue jalan tuh lewatin bebatuan, melipir dari lurus terus gue ke kanan sendiri. Di situ gue lihat ada 2 laki-laki dan 2 orang perempuan. Mereka pada mandi. Gue jadi pengen ikut mandi. Gue udah segar banget nih, gue kayaknya udah berhari-hari di gunung, gue pengen buat mandi, gue segar banget nih. Punten, numpang tanya, kalau mau ke Curug Nangka lewat mana ya? Tuh bengong deh. Ngeliatin gue dari ujung kaki sampai ujung rambut. Emang sih gue ngeliatin, gue dekil banget bang. Asli dekil banget gue, kayak udah berhari-hari gue. Dekil banget. Oh, abang salah bang. Abang dari mana? Dari Gunung Salak, gue bilang gitu. Oh abang salah. Nanti abang masuk lagi, terus ambil ke kanan. Putar lagi masih jauh bang. Aduh. Terus kalau lewat sini bisa sih bang, tapi jauh juga. Oh yaudah deh, makasih bang ya. Nggak ada keputusan. Ya udahlah, akhirnya gue balik lagi ke Damar. Mar, salah, kita harus naik lagi ke atas, muter ke kanan. Gini ya bang, ini kan udah daratan nih, kita udah kejumpa sama orang juga. Kenapa kita nggak nyebrang aja, ngikutin itu pohon pinus? Ini gue nggak tahu kenapa nih bang ya. Hawa gue berasanya harus naik lagi ke atas. Di situ gue sempet debat sama Damar. Naik Mar, gue bilang gitu. Naik Mar. Gue nggak ngerti, gue kayak orang kesetanan apa lah gue pada saat itu gue. Gue juga nggak tahu. Gue biasanya nggak seperti itu. Tapi hawa gue mau ngajak Damar buat lagi naik ke atas, buat naik hutan lagi. Enggak bang,
hutan pinus aja, hutan pinus. Naik, gue bilang naik, gue bilang gitu. Bang, sadar lu bang. Kemana lagi nih kita jalan? Ini bukan jalur, gue merasa gini bang, ini bukan jalur kita. Kita harus balik ke Curug Nangka, bukan kemari. Gue bilang gitu. Ayo naik, gue seret. Enggak, kata Damar. Seberang hutan pinus, kita udah ketemu orang. Gue ditebak Damar, pak, lewat situ. Gue dalam hati gini, sampai lu bikin gue nyasar lagi, gue habisin lu, Mar. Gue gak ngerti, gue gak kontrol diri gue pada saat itu. Gue gak bisa kontrol diri gue pada saat itu. Gue pengen Damar gue ajak lagi naik ke atas. Udah tuh, dari situ gue lawan, gue ikutin Damar. Gue ikutin Damar nih. Sampailah kita di sebuah kayak gapura. Gue sempet ketemu orang juga, Pak, arah keluar kemana ya? Oh, jalan aja melipir ke kiri. Dari situ gue ketemu gapura dan ada kayak sebuah pos simaksi bang. Gue tanya, Mang, punten, kalau mau arah ke Curug Nangka kemana ya? Dia lagi-lagi sama kayak orang yang tadi gue lihat, yang tadi gue temuin lagi pada mandi bang. Tin dari ujung kaki sama ujung rambut. Emang Akang dari mana? Dari Puncak Salak. Nyampe nggak? Nggak nyampe. Saya kepentok di pos 2. Mang, gue bilang gitu. Pos 2. Ketemu ini gak? Gambar tengkorak. Ketemu Mang, saya masuk ke dalam. Dan lo tau Bang Wangi, orang penduduk situ bilang ya, abang masuk jalur terlarang. Dan alhamdulillah abang bisa keluar. Yang biasanya kalau orang udah masuk jalur itu nggak bakal bisa balik lagi. Gue udah mau Damar situ langsung bung. Gambar pohon yang ada gambar jalur tengkorak ya bang. Iya. Alhamdulillah gue bisa balik. Yaudah Mang, makasih Mang. Ini jalur ke Curug Nangka gimana? Lurus aja 1 kilometer lagi. Jadi gue mulai 1 kilometer dari Curug Nangka bang. Jadi dari situ bisa naik ojek, saya jadi jalan kaki. Cuman agak jauh. Udah nggak apa-apa Mang, saya jalan kaki aja. Itu orang yang ada di pos keluar semua pas dibilang gue masuk jalur itu. Tuh dari pos keluar semua, banyak bang. Pada ngeliatin gue, bener dekil banget gitu. Itu gue jalan. Dari situ gue jalan lagi, sampai ketemu anak kecil, gue minta ojekin 15.000 nggak dikasih sama dia. Jadi gue jalan lagi melipir sampai di pos Simaksi Curug Nangka. Dipintain lah gue duit lagi kan, biaya masuk lagi. Akhirnya gue bilang sama penjaganya, Bang, nama saya udah ada berdua, saya semalam dari sini. Siapa namanya? Lukas sama Damar. Coba dicek lagi datanya, kan kebetulan tuh acara gathering kan. Yaudah akhirnya dicek, oh ada Lukas sama Damar. Soalnya malam udah masuk dari situ. Yaudah silakan masuk. Jadi gue nggak dimintain lagi Simaksi kan. Udah. Nah dari situ gue ketemu Arya Sena, baru bungkus acara, baru bubar acaranya itu sampai di sampai di gerbang Curug Nangka itu sekitar jam 4 sore gue. Jam 4 sore. Kas, Gi, lah kalau dari depan keluar diturun, udah mau balik bang, berhenti lagi, stop mobilnya, berhenti turun. Lu kalau dari depan lu, iya, gue keluar kali mati, gue bilang gitu. Gue bilang juga apa? Lu tandain nggak? Kata Rasena. Gue tandain om. Cuman tanda yang benar nih bang, dari pos 1, dari pos 1 sampai ke hutan bambu, itu tanda yang gue kasih nggak ada. Nggak nemuin tanda pun yang di pohon itu yang tadi gue bilang tadi di atas, itu gue nggak nemuin tanda itu sama sekali. Jadi tanda yang gue kasih dari pas gue naik sampai di pos 2 itu tuh nggak ada, blank, hijau semua. Sampah-sampah pun yang pada di plastik itu nggak ada, itu hijau ya udah semua kayak gitu ya udah ngemplong. Terus akhirnya Arya Sena nanya sama gue, lo ketemu Cemara Condong nggak? Senggol, Damar, kagak. Pipa bocor, kagak. Pipa bocor gua taunya pas ketemu 2 pendaki. Gua baru tahu ada pipa bocor. Lalu ngambil air di mana? Mata air. Mata air di mana lo? Kata Arya Sena. Ada om, masuk lagi ke dalam. Gua nemuin jurang yang ada tanda panahnya. Enggak.
nggak ada jalur itu. Alasannya ngomong gitu, nggak ada jalur itu. Akhirnya gue tembak deh. Kok lo nggak bilang ada Cemara Condong dan pipa bocor om? Dan lo juga nggak bilang di situ ada jalur terlarang di situ. Arya Sena tahu. Dia cuma bilang apa? Selamat datang di dunia yang lain. Kalau setega itu gue bilang, kalau setega itu om, lo pendaki, gue percaya lo bisa keluar dari situ. Wah dari situ gue bilang, wah, gila lo, gue bilang asli lo gila om. Tapi lo selamat lo ya, selamat om. Kas, lo tulis ini cerita, lo pasang di Facebook, di grup gue. Dulu grup dia cerita pendakian gunung, CPG. Gue masih ada di grup itu waktu itu. Lo tulis di situ, lo posting di CPG. Biar gue nggak disangka gila. Tahun 1996 Arya Sena naik ke Gunung Salak, bilangnya ketemu Kabut Halimun. Haters bilang lo halu. Tapi gua ngerasain, nggak ngerti itu Kabut Halimun atau tidak, tapi gua nggak nyampe di puncak Gunung Salak. Sampai di sana udah salam-salaman sama Arya Sena, sempat foto-foto juga. Jadi om, gue balik lagi ke tenda. Yaudah, pokoknya jangan lupa lo tulis nih cerita. Ya om, pasti gue tulis. Udah pamitan, Arya Sena juga balik, gue cabut lagi ke dalam Curug Nangka. Di sana gue kaget masih ada timnya Kak April tuh. Masih ada tuh, masih ada April, Adit, Jamal sama si Tayan nih. sama si Tayan, berempat. Si kameramen ya. Udah. Wah gimana. Nggak, gue nyasar lah, gue cerita bla 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 sama tim mereka. Akhirnya gue tanya nih sama April, sama Adit, April, Adit sama Jamal. Temen lu mana 2 orang lagi? 2 orang? Lah gue cuma berempat. Nih, demi Allah semalam gue lihat di dalam tenda ada 2 orang lagi. Yang bener bang, lu jangan nakut-nakutin bang, kata Jamal gitu. Jangan nakut-nakutin bang Lukas. Beneran bang, gue ngeliat apa yang gue lihat. Makanya gue tanya, 2 orang temen lu mana? Apa udah pulang duluan? Apa gimana? Enggak, gue cuma berempat. Udah jadi enggak, gue nggak ngerti lah apa yang gue lihat di malam itu di tendanya mereka. Gue nggak tahu apa yang gue lihat, tapi gue yang pastiin gue ngelihat ada 2 orang di dalam tenda mereka. Dan alhamdulillahnya gue sampai jam 4 atau setengah 5 gue sampai lagi di Curug Nangka dan selesai sampai di situ. Dan kembali ke rumah dengan selamat tentunya. Kembali ke rumah dengan selamat. Sampai rumah udah jam 2 jam 3 pagi gue bang. Begadang ya. Woi begadang. Oke, gokil banget sih nih. Cerita pendakian lu di Gunung Salak pada tahun 2021 ya. 2021. Oke, kita masuk ke sesi tanya jawab. Wah, gokil banget sih bang. Di awal cerita lu udah sempet dipertemukan sama 2 orang gaib orang, ya? Yang ada 2 di orang tenda. sih kalau gue lihat sih orang. Gue nggak tahu seorang. Tapi si Damar ini ngeliat juga nggak sih tentang yang ada di dalam tenda itu? nggak ngerti. Gue nggak tahu. Oke, tapi yang pastinya lu pas keadaan sadar sih ya malam Gue juga sadar, ya. Gue sadar. Ada 6 orang berarti dong yang lu lihat. Iya, ada 6 orang. Dan pas setelah turun ternyata cuma 4 orang. 4 orang. Itu yang 2 lagi kemana bang? Pulang kali pikir gue. Makanya pas sampai itu kan lu tanya ya 2 orangnya kemana ya? 2 orang lagi temen lo pulang kali kemana? ya? Pikir gue kan udah pulang. Dan ternyata Dia cuma berempat. 2 orang Jamal bilang, Bang Lukas lu jangan nakut-nakutin. April juga bilang gitu. Gue mau nakut-nakutin. Gue ngelihat memang ada 2 orang lagi di tenda lo. Kenapa gue bilang temen lo aneh? Nggak ngetos sama gue, nggak salaman. Tapi pikir gue, yaudah nggak apa-apa. tinggal ada di dalam ya bang? Iya nggak masalah. Mau tos atau tidak kan bebas-bebas aja dong. Masing-masing Ya ya? usah masing-masing. Emang nggak mau kali gitu kan pikir gue gitu. Yang tadi lu sempat bilang nih bahwa saja jalur Curug Nangka itu udah sempat ditutup ya ditutup. dari tahun 2015 nih. Sampai sekarang bang. Memang Sampai sekarang berarti udah nggak udah nggak dibuka untuk umum. Nah karena kenapa? Makanya tadi gue janji di akhir cerita gue bakal cerita. Kenapa jalur Curug Nangka ditutup? Pertama, adanya jalur terlarang di jalur situ. Dan setelah gue ketemu Arya Sena, setelah gue posting cerita itu di grupnya Arya Sena, yang komen adalah pendaki-pendaki di zamannya Arya Sena. Dan di situ memang jalur Curug Nangka terkenal dibikin muter.
Teluk Curug Nangka memang dibikin diputar. Jadi naik dari Haji Saka, turunnya lewat Curug Nangka. Biasanya pada seperti itu. Biasanya kalau pendaki lawas kayak gitu. Naik lewat Cunang, naik dari Haji Saka lewat turunnya Cunang. Kalau enggak naik dari Cunang turunnya Haji Saka. Biasanya kayak gitu kalau mau ke Salak 2. Biasanya kayak gitu. Nah, kenapa gue bilang di situ? Itu tadi ada jalur terlarang dan di situ kebanyakan orang tuh banyak banget yang tersesat dan nggak tahu bang, nggak terekspos media. Arya Sena sih ngomongnya gitu sama gue, nggak terekspos media, makanya jalur Curug Nangka buat ke Gunung Salak ditutup. Ya, tadi sempat ditandain juga ya sama Iya, jalur tengkorak itu. Jalur tengkorak itu, yang gue nggak ngeliat sama sekali. Dan di Sinamar ngeliat. Sama ngeliat, cuman tapi dipastiin itu jalur satu-satunya, soalnya di jalur sebelah kiri yang nanjak ke atas itu nggak ada. Cuma itu aja satu tok. Jalur satu-satunya itu doang masuk ke dalam dan kepentok jurang itu. Tapi awal lu masuk ke jalur itu lu nggak ngerasa sih bang, apa nih jalur ada yang aneh apa gimana? Nggak ada, biasa aja bang, biasa aja. Masuk aja deh. Nggak ada yang ngerasanya gue ada kedap udara, kedap hampa gitu, nggak ada. Masuk aja. Yang aneh cuman pas gue klarifikasi tongkat. Dia nih yang gue pertanyaan lagi nih tentang tongkat yang bisa gerak sendiri ya. Tadi lu bilang sempet suara tonggeret juga hening, berarti keadaan hening itu bang? Hening. Pada saat gue klarifikasi, tongkat gue gerak entah di menit berapa di video itu, gue agak lupa 2 atau 3 menit itu, tek, dem, langsung kayak di ruangan hampa. Itu suara tonggerek nggak ada, suara Ya, pokoknya suara hutan itu tuh nggak ada. Hutan kayak kan suara tonggerek miret. Itu nggak ada, langsung hening, benar-benar hening. Boleh dicek. Dan lu bisa tahu setelah udah ngeliat video? Udah lihat videonya. Itu pun tahunya dari penonton. Oh iya, ada yang komen ya bang? Ada yang komen, bang di menit sekian, biasanya kayak gitu bang. Iya. Bang di menit sekian, bang di menit sekian. Gue penasaran. Wah iya, bener. Tuh bener hening pas tongkat gue gerak. Banyak yang ngomong kesenggol bang Lukas. Cuman jaraknya asli bang. Gue duduk, jaraknya jauh. Begitu ini datar, kalau mungkin agak naik gini nih. Bisa gerak atau karena jatuh gitu ya? Ya bisa. Dan posisi Damar pada saat itu lagi megang kamera apa gimana? Enggak, jadi kamera di situ. Nih gue berdua, gue biasa kayak gini, kayak kita kayak gini. Oke, dan ini dia di setengah adanya. Gue di sebelah, ini Damar. Tongkatnya di sebelah sana. Oh, oke. Gitu. Jadi tongkat agak ada sekat jarak gitu ya? sekat jarak. Jaraknya lumayan agak jauh lah dari tongkat. Kecuali kalau mepet, oke, kesenggol gue. Iya. Itu bisa Kan banget. itu jaraknya Agak lumayan, jadi tongkat gerak sendiri. Dan lu taunya setelah Video udah tayang video tapi tayang. videonya masih ada nggak sih bang? Masih ada di channel Damar tuh masih ada. Masih ada di channel Nanti Damar. gue minta aja buat Iya, cobain nanti hubungin Damar Nah, aja. udah berapa lama bang gak ketemu sama si Damar bang? Udah lama. Sampai sekarang udah gak ada kabar di bang. Udah lama banget bang Mangi, asli udah lama banget gue gak ketemu Damar. Gue juga mau nanya juga pas dia di channel lo kan cerita tentang ini juga kan, cerita Salak menurut versinya Damar. Itu tadi gue mau tanya yang dilihat sama dia, yang 3 orang pendaki. yang 3 orang dibilang kan 3 pendaki, gue ngeliatnya 2 pendaki. Dan dia juga nggak bilang kepentok jurang 2 kali. Itu bener-bener gue tuh bener-bener kayak berhari-hari di Gunung Salak. Gue tuh kotor banget bang, kotor banget gue udah cuman tektok doang. Tektok juga nggak nyampe. Sampai ada yang anak-anak mandi yang 4 orang itu nih. Iya, 4 orang nguping sampai ngeliatin ngeliatin lu kayak aneh gitu bang. Iya, sampai yang di Simaksi juga, yang di Kalimati gitu juga ngeliatin nih. Abang udah berapa hari? Padahal Baru tadi pagi saya belum berhari, baru dari pagi doang. dari pagi doang turun sampai di itu melipir dari Curug Nangka, gue melipir Jawa sampai Kalimat. Nah, gue baru tahu setelah gue turun, namanya camping ground Kalimati. Gitu, baru tahu itu ada camping ground Kalimati gara-gara gue nyasar itu. Gitu jadi Bang Mangi. Berarti sudut pandang lu sama sudut pandang si Damar ini agak beda bang? Beda, berarti ya? beda. Makanya gue bilang pas gue ngeliat di channel Besok Pagi, sudut pandang Damar beda banget nih sama gue. Tapi memang di saat pendakian itu Damar bener-bener linglung mat, asli linglung mat. Gue berapa kali muncak sama Damar, baru itu gue liat pertama kali Damar dibikin linglung. Dia padahal emang leader yang sampai saat ini leader terbaik lah dia, leader terbaik. Tapi saat itu bukan Damar itu,
Kayak orang lain mungkin. Kayak orang lain asli. Yang tadi juga sempat bilang ketemu yang tebing jurangan Iya, jauh itu tebing yang dia jurang. bilang Mau turun ke bawah itu gue bilang tuh hal gila. Lu kalau mau mati jangan ajak-ajak gue. Gue seret, gue suruh duduk bang. Duduk lu, rokok. Tapi lu bisa ngeliat dasar jurang itu bang? Ngelihat cuman jauh banget bang. Ngelihat itu udah. Gimana sih kalau kita ngeliat ketinggian tuh? Gitu sih ngeri. Waduh. Hampir 50 lebih mungkin ya, 50 meter lebih. Lebih. Ini- Makanya gue bilang kalau sekitaran 5 sampai 8 meter kayak yang pertama, itu ya. gua jabanin. Nah, di sini gue mau bertanya lagi bang, setelah lu turun melewati tebing itu yang lu sempat naruh webbing itu, kan turun ke bawah nih. Dan pas naiknya webbingnya nggak lu bawa pulang bang? Webbing gua taruh, Tinggal sono. gua tinggal sana. Udah gua nggak pikir lagi. Dan ternyata di sini yang nggak gue habis pikir lagi ya, jarang ada orang yang bisa selamat setelah masuk ke hutan itu nih Pak. Yang gua tahu kenapa gua bisa menyatakan seperti itu, ini menurut warga sekitar. Warga sekitar ya. Iya. Oke. Abang ketemu pohon yang bertanda silang nggak? Ketemu. Dan saya masuk jalur itu. Oh, itu jalur terlarang bang. Jarang-jarang pendaki yang masuk ke sana dan bisa balik lagi. Gue taunya dari pos Simaksi Kalimati. Itu gue taunya. Kebanyakan orang naik ke Gunung Salak itu diwanti-wanti dari pos 1 ke pos 2. Kalau pos 1 ke pos 2 nyampe pos 3 aman. Dan diwanti-wanti sampai pos 2. Itu awal perjalanan nih. Iya. Takutnya masuk ke jalur itu. Cuma ada condong gua gak ketemu. Aresnya udah geleng-geleng kepala. Jadi kalau mau naik dari Curug Nangka itu lo pasti ketemu cemara condong. Pohon cemara satu-satunya yang condong kalau kata dia. Itu jalur Curug Nangka. Kalau lo udah ketemuin itu, jadi nanti lo bakal ketemuin pipa bocor. Itu. Tapi gue gak ketemu. Gak ketemu. Cemara gue gak ketemu, pipa bocornya gak ketemu. Dan lu mana ketemu mata air bang? Ketemunya mata air. Dan gue tahunya pipa bocor itu dari 2 pendaki yang ketemu gue di pos 2. Yang menurut Damar ini 3 orang. 3 ya? orang. Oke. Asli bang, gue kalau ketemu Damar, gue mau nanya, gue mau klarifikasi 3 orang satu siapa. Sampai sekarang gue belum ketemu. Sampai sekarang. Tapi lu berpikiran bos aja 2 pendaki yang lu lihat ini ya, itu benar-benar pendaki bang? Pendaki bang, kita ngobrol. Abang dari mana? Habis ngambil air di pipa bocor. Oh, lu kaget dong situ? Kaget. Pipa bocor. Mana pipa bocor mah? Kagak ada bang. Nah, yaudah bang ya, gue lanjut lagi. Yang gue bikin kaget lagi, dia melipir naik ke atas. Udah gue makin lihat-lihatan Damar. Tadi jalur gak ada sama sekali. Naik ke atas itu sebelumnya jalur udah lu cek bang, nggak ada jalur di situ? Nggak ada jalur. Emang nggak ada jalur. Jalur satu-satunya itu pohon bergambar tengkorak bersilang masuk ke dalam. Udah itu. Dan alhamdulillahnya lu bisa keluar bang. Alhamdulillah bang, asli bang. Itu udah jam 4 sore bang. Lo bayangin aja durasi estimasi dari Curug Nangka sampai ke puncak cuma 5 jam estimasinya. Tapi gue dari situ dari pagi cuman sampai pos 2 turun sampai jam 4 sore. Itu lu ada di mana bang itu bang? Gue diputar-putar sampai 3 kali bang. Gila. Sampahnya yang tadi gue mau bawa turun nggak gue bawa turun bang. Pikir gue gini, kalau nanti suatu saat ada pendaki lagi yang masuk ke jalur ini, mudah-mudahan sampai itu jadi petunjuk. Gue mikirnya gitu bang. Tapi gue dalam hati aja. Gue mikir gitu. Kenapa ini gak gue bawa? Gue ngomong sih sama. Gue kayak bener kayak orang gila pada saat itu di dalam itu kayak orang gila. Lu nggak jadi gue bawa turun ya? Gue sih berasumsinya gini. Kalau suatu saat ada pendaki lagi yang sampai di jalur ini, ketemu sama lo lagi dan lo nyelamatin pendaki itu, sama seperti gue. Karena memang patokan gue cuman itu. Sampai terakhir 3 kali gue balik-balik gue tancap tongkat gue. Dan Damar baru sadar. Oh iya ya, ini Mar, ini sampah. Emang bang. Wah gila sih gue bang. Sampah sejenis gelas. Botol beling, kayak botol beling. Mungkin kayak semacam keratin deng mungkin bang itu. Persis. Oke. Cuman dia tulisannya Cina bang. Bertulisan Cina. Pokoknya botol kaca lah ya. Botol kaca. Sama 1 bungkus. Ini plastik roti. roti. Plastik roti. Dan tadi di awal cerita lu sempet
ngelihat nanti lu gue bawa turun setelah gua dari puncak. Dari puncak. Oke, dan ternyata pas setelah turun berbeda bang nih. Berbeda, karena gue mikirnya gini lagi. Gue udah diputar selama 3 kali. 3 kali gue diputar-putar. Lu gue jadiin petunjuk buat suatu saat kalau jangan sampai sih. Jangan sampai sih. Ya. Jangan sampai ya kalau ada lagi pendaki yang sampai masuk ke jalur ini. Dan sampai saat ini juga dari tim besok pagi juga kayak Bang Nardi ngajakin gue ke Salak 2, gue masih agak-agak ragu bang. Kalau seandainya ini ngajakin dari Curug Nangka, tar dulu deh Bang Nardi kalau gitu. Yang lain boleh ya. Yang lain boleh deh. Abah Damar juga ngajakin gue. Gue nyampe puncak. Mar, lu sama orang lain boleh sampai puncak, sama gue belum tentu. Ya kan yang mikirnya lu kemarin selamat, lo datang lagi kalau gue kunci. Waduh bahaya bang. Iya gue takut. Gue takutnya gitu banget. Gue takutnya gitu doang bang. Lo orang lain selamat, sama gue belum tentu. Tapi lu ada niatan lagi bang buat kesana lagi bang? Ada ya? Ada. Tapi nggak lewat jalur situ. Pengennya sih baik ke situ lagi bang. Kalau situ lagi? Pengennya culang lagi. Gue juga udah punya patokan pokoknya. Ya itulah. Kalau kayak gitu kita udah harus siap nih ya. Harus siap. Perbekalan buat pendakian. Iya. Nah pada saat itu kan emang lu niatnya buat baskref ya. Bukan gue buat emang pendakian ya. niat. Emang nggak ada niat buat mendaki. Gue pakai sepatu fans bang. Bener ya awal gue pakai sepatu biasa. Gue waktu itu. Begitu sih. Wah gokil sih. Dan ternyata apa yang diomongin Kang Aresena ini bener ya. Buat aja di Cinangkas itu ada yang namanya Kabut Halimun. Kabut Halimun. Dan lu sempet ngeliat kayak gitu juga bang? Jadi posisinya gue nggak ngeh itu gue kena Kabut Halimun atau tidak. Jadi Kabut Halimun itu disebut kabut kayak bukan kabut. Jadi kayak kita kayak masuk dem gitu aja bang. Kan gue bilang di saat lagi redup gelap. Gue berdoanya ya Allah jangan kau turunkan hujan saat ini. Terang lagi. Digelapin lagi, gue doa lagi kayak gitu. Itu posisinya gue ada di pon yang rindang itu. Itu tuh gila rapet banget bang, sumpah. Mantep dah Salak dah. Mantep banget, mantep serem. Buat orang butuh ketenangan gitu bang. Iya. Kayaknya tapi kalau buat pendaki pemula gue saranin jangan Salak. Jangan dicoba deh. Jangan dicoba. Iya. Jangan dicoba apalagi lewat Curug Nangka. Gue saranin sih jangan lewat Curug Nangka kalau emang mau Aji Saka aja lah yang resmi. Yang udah pasti. Yang udah pasti jalurnya kelihatan. Biarpun memang Salak ya terkenal rapet ya kan. Dan yang pastinya melawan pendakian dengan orang yang berpengalaman bang ya. Tepat. Jangan sama pemula sama pemula ya. Jangan deh. Itu beradu nih. Yang ada kayak contar. Iya. Makanya untungnya lu berjalan sama Damar yang kita tahu bahasa Damar orang Selau nih. Iya benar. Udah oke aja kalau udah dia. Oke aja. Benar. Bang nih sebelum kita mengakhiri video kali ini, lu punya pesan-pesan nggak nih bang buat teman-teman semua nih bang? Sekalian bang, kalau ada quotes nggak apa-apa. Oke siap. Ya palingan pesan-pesan sama buat kawan-kawan yang sekarang masih hobi mendaki. Ya tadi kan gue cerita Gunung Salak. Ya buat yang mau ke Gunung Salak, gue saranin jangan lewat jalur yang tidak resmi. Kalau gue kan saranin gue tidak resmi karena memang jalur Curug Nangka itu sudah ditutup. Tapi kalau maksain buat naik ke Curug Nangka, jalan sama yang sudah berpengalaman itu aja. Dan yang pasti udah bolak-balik ke gunung itu bang ya? Iya, dan jalur situ ya. Dan area saya juga janji mau naik, gua ngajakin gue lewat Curug Nangka. Sampai sekarang, Om Arya yuk. Jadi tuh bang? Belum jadi. Agendain lah bang. Agendain bener. Gue pengen banget mau naik sama legend itu. Oke. Oke, mungkin itu aja nih ya bang ya kali ya. Yeah. Karena waktu udah hampir menunjukkan pukul 3 subuh nih kita sahur kali bang. Sahur, bentar lagi sahur. Udah sahur nih harusnya. Dan thank you banget nih bang, lu udah mau berbagi pengalaman pendakian lu di besok pagi nih bang. Sama-sama. Dan mohon maaf banget nih bang ya, gue cuma bisa mengundang nih, belum bisa menjamu sebagaimana layaknya tuan rumah yang baik dan benar. Iya, ilah udah kayak apa tahu. Oke, mungkin itu aja dari gue Bang Mange dan juga Bang Lukas Praitno ya bang. Ya, oke. Gue pamit undur diri, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.